lagi aku tuh pengen mereka biar nggak mikir kayak kehidupan setelah lulus itu cuma bukan hanya kerja di kantoran gitu. Nah, betul. Bukan aja sekedar kerja di mana, bukan aja sekedar Betul. itu gitu. Aku tuh nggak mau kayak gitu. Nah, sekarang jadi poin plus. Sekarang kamu udah punya, maksudnya udah punya basic di luar penerbangan yang cukup bagus. Terus ketika nanti dapat Alhamdulillah. pekerjaan yang memang di bidangnya di penerbangan, malah jadi poin plus. Kamu di penerbangan dapat, di luar penerbangan juga ada kesibukan yang lain gitu loh. Yang mungkin Iya, teman-teman alhamdulillah teman-teman sih. lain nggak punya itu gitu loh. Gitu. Alhamdulillah, setidaknya aku bisa membuktikan ke diri aku sendiri sih, Bang. Iya, memang harus Ya ternyata begitu. aku sanggup. Ya, Maksudnya yang aku ambil pelajarannya sejauh ini, kalau kita ngurusin orang yang nggak suka sama kita ya capek sendiri nanti kitanya gitu loh. wah, parah capek. Jadi mendingan kita fokus sama orang-orang yang memang ngedukung kita gitu aja. Orang-orang Iya, orang-orang yang nggak suka sama kita, kita ngelakuin hal baik pun akan dinilai jelek sama mereka gitu loh. Ya kayak tapi yang memang aku gimana? gimana? Ya kayak yang sekarang aku lakuin aja, bikin kayak gini buat teman-teman aku yang lain nggak jelas. Tapi kan Yes, iya, aku Tapi ngerti. kan ya bodo amat orang kasarnya ya Iya, orang gua suka kok bener. gitu loh. Kasarnya Sebenarnya lagi aku juga belum tentu lu bisa untuk, ngelakuin apa yang kita lakuin gitu loh. iya bener itu sih kayak ya udah sih selama tidak merugikan orang lain kan. Iya, Ini cara kita buat nyenengin diri sendiri ya nggak sih? betul banget itu. Gimana Tapi tadi nanya? sebenarnya ya Bang, kalau misalkan tarik ke belakang gitu ya. Mm-mm. Sebelum akhirnya aku berada di titik sekarang yang kasarnya aku udah bisa berdamai dengan diri sendiri, aku bisa berani buat keluar zona nyaman aku. Ya. Sebenarnya aku tuh bener-bener pernah berada di titik terendah itu ketika itu aku lulus nggak dapat kerja. Wah itu parah sih, stresnya setahun tuh aku bad mood mulu bawaannya. Even waktu itu aku udah magang di Husen ya, Iya, karena tetap aja gimana sih Bang rasanya anak benar-benar. magang yang setiap hari ditanya kapan rekrutmen gitu kayak Iya. aduh itu tuh batinnya bener-bener kayak ya Allah gini-gini amat ya kenapa ya gitu. Terus sering banget aku muncul di otak aku tuh kayak kenapa sih yang lain kok bisa gampang dapat kerjaan gitu, kenapa aku kayak susah banget gitu. Terus kayak langsung mikir lagi apa aku pernah bikin salah apa ke orang lain dan sebagainya, karena kan bisa aja ya dosa kita ke sesama Iya, itu yang menghambat ya kan. benar-benar. Itu aku kayak ya Allah nangis tiap malam mah iya. Bener-bener itu tuh kayak ya Allah gini-gini amat sih. Aduh, makanya akhirnya makin aku mikir kayak kalau makin aku di rumah doang makin ada terus nih pikiran kayak gini gitu. Mm. Langsung lah yaudah yuk bangkit bisa gitu. Mulai lagi deh akhirnya. Itu yang orang lain nggak tahu dari kita. Iya benar-benar itu mah aku juga kan kadang sama teman-teman suka ya ampun gini banget ya gimana sih nasib kita gitu susah banget. Terus kayak malu nggak sih Bang kalau aku pribadi ya aku kayak ngerasa udah umur segini di saat yang lain udah punya penghasilan sendiri terus aku Iya kayak paham. masih di rumah yang orang lain mungkin mikirnya aku masih dapat uang dari orang tua apa gimana. Makanya Iya. sekarang zamannya udah kayak gini. Aku malah bersyukur kayak aku punya bisnis kuliner sendiri, aku berada di ajang Mojang Jajaka kemarin nambah relasi, Iya. bisnis aku juga jadinya alhamdulillah makin naik Alhamdulillah. gitu kan. Jadi kayak nih loh aku bisa loh walaupun aku bukan pekerja kantoran yang pakai seragam tiap hari gitu. Betul. Tapi kita sama kok gitu. Benar. Di situ sih kayak ya Allah terharu sendiri gitu sama pencapaian aku sampai saat ini walaupun memang belum sebesar itu, tapi aku ngerasa kayak wah bisa kok gitu. Iya, karena belum tentu orang yang kerja di perusahaan yang notabene penerbangan yang memang sudah gede, belum tentu dia benar-benar jalaninnya karena dia senang dan karena dia bahagia ada di tempat itu gitu loh. Termasuk Iya sih. aku, jujur aja termasuk aku pribadi, ini udah mau 8 tahun nih. Udah mau 8 tahun dan itu jenuhnya bukan main gitu loh. Dan kalau mau dibongkar lagi, bakal jadi masalah nanti. Karena asli unek-uneknya parah, kacau banget nanti di WA aja. Itu curhat.
Maksudnya kan orang lain mungkin lihat kita, wah kerja di penerbangan si Rija enak banget ya gitu loh. Kayak orang-orang komplek, ih Rija kerja di penerbangan, wah gede dong gajinya gini gini gini. Aduh Bu, ente rasain dulu dah jadi aneh gitu. Maksudnya Iya sih. kayak sekarang kan yang Neng jalanin kan memang benar-benar Neng suka akhirnya kan. Ya, alhamdulillah. Kayak bisnis, terus yang Alhamdulillah. ajang mojang jajaka gitu-gitu, terus public speaking jadi lebih baik. Alhamdulillah. Itu malah makanya sekarang udah mulai dikit-dikit habis nih. Hitam di atas putihnya udah mau habis. Jadi Aduh. udah mulai mikir sama teman-teman gitu. Makanya ngebangun kayak gini juga kan karena kita ya jangan buta-buta amat lah sama di era digital sekarang gitu loh. Jadi kita harus cari Iya. tahu. Asli nih YouTube aja nguliknya parah banget. Tapi keren loh. Aku juga sempat kepengen punya channel YouTube kan, tapi kayak masih, aduh ngapain ya nanti takutnya orang ini apaan sih nggak jelas gitu kayak Ya, masih banyak banget. Aku masih belum berani kalau ke sosial media yang terlalu ini ya masih itu malu kayak aja gitu bawaannya. kayak yang tadi aku bilang, teman-teman aku nganggap aku apa sih si Rija ini nggak jelas banget Iya lu sih. gitu. Wah, Cuman keren keren. iya cuman balik lagi ya gua makan emang dari elu bodo amat. Ya makanya keren melihat kayak ada teman aku juga beberapa yang udah mulai masuk ke YouTube kan dari Bang Rija juga kayak ih pengen gitu jadi kadang Ada kok sesekali kayak Taruni ih siapa pengen ya? Si Sela Sela Monica terus salah Hani eh, itu angkatan aku ya kan. yang cowoknya paling Ya makanya aku Lutfi satu angkatan tuh. Masih sedikit, ayo Neng. kayak pengen pengen tapi kayak bingung tau bang kayak mau ngapain ya. Masih banyak dari Tarunianya pasti banyak yang dibahas. Dan aku lihat belum Ya belum sih. ada kayaknya yang bahas detail secara khusus Taruni kayak gimana gitu. Iya Nah, nanti deh sekarang kita ini dulu. kamu punya podcast berani, masa YouTube nggak berani? Tapi kalau podcast tuh gak kelihatan mukanya, nggak harus edit video yang terlalu gimana. Kalau podcast kan ya udah modal suara doang. Ya apa-apa bertahap gitu loh, berawal dari situ. Ya, Malah harusnya yang udah belajar public speaking harusnya lebih berani lah dari aku lah. siap 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 nantilah. Insya Allah secepatnya. Kayaknya abis dari bikin video ini mulai mikir nih. Ya, aku harus belajar dulu tapi biar nggak nanggung nanti Nggak apa-apa. YouTube-nya. Nanti sharing-sharing aja. Siap. Ya kayak kamu sharing tentang public speaking ke aku gitu. Ya YouTube-nya dikit-dikit bisa lah. Ya, siap lah bisa. Lumayan, maksudnya video-video kayak kemarin udah mulai masuk. Ya kalau kalau searching PPI Curug atau STPI Curug udah mulai nyangkut lah beberapa video. Alhamdulillah. Keren, keren. Iya Ya, sih. tapi emang abang juga sekarang udah mulai fokus ke ini ya, ngomongin tentang curugnya. Iya karena yang aku pelajarin dari YouTube emang harus kayak gitu sih. Dilihat yang banyak yang pengen aja. Terus memang ya kan maksudnya nggak jauh-jauh dari diri kita sendiri kan. Iya sih. Jadi Karena udah pernah juga lebih paham. nggak ngada-ngada gitu loh. Iya, iya. Nggak ngada-ngada karena kita udah berada di PPI Curug sendiri udah di sana gitu loh kita ngalamin. Jadi kan orang Bener. mungkin lebih percaya gitu loh kalau ada orang yang ngomongnya memang lulusan sananya gitu loh. Iya, iya. Gitu. Benar. Soalnya dari sudut taruninya masih sedikit nih. Gitu. Taruh apa tuh yang dibahas ya? Banyak atuh pasti. Enggak, kita mah baik-baik aja kok di barak. Ya baik, maksudnya bahas tentang apa kek pasti ya nanti brainstorming lah bareng-bareng bisa. Gitu. Iya, siap. Mungkin kamu sama teman-teman kamu juga bisa. Banyak lah. Kayak akhirnya si Hani akhirnya malah dapat proyekan sama itu kan dari yang pihak apa IATSA itu ya LLU itu. Pokoknya Iya, yang iya. dari
Elelu lah, channelnya Elelu yang Iaca itu. Iya. Itu kan prospek baik berarti kan. Mm-mm. Gitu loh. Kedepannya sih pengen ke kampus-kampus juga sih aku sebenarnya. Cuman kan karena lagi pandemik ya masih belum bisa. Iya. Ya mungkin virtual gini aja kali, Bang. Iya, sejauh ini sih sekarang masih begini. Cuman kan villa kurang dapat gitu loh. Iya sih emang. Soalnya Ya, kita udah ngobrol juga sama dosen gitu lewat WA. mm, Jadi ya ini mah pertanyaan besar sih kapan ini selesai pandeminya. itu dia. Tapi nggak tahu jawabannya apa. Nggak ada yang tahu. Kalau Iya. kalau bahas itu gatel antara Gak ada gatel bisa. tapi riskan juga kalau mau bahas hal itu. Iya. Ya, maksudnya Neng Apa paham. kita nikmati aja. Neng paham lah kita sekarang hidup di era yang lumayan. Tapi karena kemarin waktu masalah lockdown kemarin ya, beberapa bulan kan sempet kayak di rumah aja itu kan. Itu malah aku orang-orang kan jadinya banyaknya GoFood kan. Itu Iya. bener-bener omset aku naik banget loh. Alhamdulillah. Alhamdulillah pokoknya kayak ya itulah hikmah dan berkahnya ya, walaupun ada kita juga dapat musibah tapi alhamdulillah aku pribadi gitu dapat rezekinya di situ. Iya, Bener-bener naik omsetnya. alhamdulillah. Tapi Karena orang pada jajan. sekarang jadi merembet nggak? Gimana maksudnya Ya, merembetnya? yang dimsum itu, maksudnya kan sekarang pandemiknya udah bisa dibilang nggak terlalu padat Ya. lah ya. Ya alhamdulillah karena semenjak lockdown itu kayak kasarnya tuh banyak pelanggan baru gitu loh. Dan mungkin mereka cocok rasanya. Jadi ya udah manjang. Jadinya repeat. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga baik. Ini Amin. lagi nunggu beberapa mesin belum datang sih Mesin apa tuh? buat kedai sih, buat kopi, insya Allah. Oh iya ya. Iya, cuman Ya ya semoga secepatnya. sambil nabung itu juga dikit-dikit bertahap. Iya. Ya kopi juga lagi rame sih sekarang ya. Mm-mm. Coffee shop gitu. Tapi kayaknya kalau coffee shop bakal rame terus deh. Soalnya kayak orang-orang pasti nongkrong. Iya, itu dia. Kalau nongkrong kan nggak mungkin nggak ngopi. Itu dia. Iya. Kayak peluangnya besar sih. Iya, insya Allah lah. Semoga semuanya cepet membaik lah. Soalnya kemarin Amin ya Allah. mungkin sempat ngelihat juga kali video yang karyawan maskapai ya, maksudnya salah satu maskapai. Ya pasti tahu lah, maksudnya beberapa karyawannya di PHK gitu. Ya. Itu kan kasihan juga jatuhnya. Iya. Pabrik gitu. Itulah. Termasuk saudara kena soalnya di pabrik. Oh gitu? Iya, orang 1.000 berapa ya kata dia, 1.200 karyawan kena. Ya Allah, ya sih emang ya gimana ya, nggak bisa nyalahin siapa-siapa juga kita. Iya. Memang sudah jalannya begini. Agak riskan memang. Di pandemik ini buah si malakama. Iya, kalau kita mikirin ekonominya, nggak mikirin penyakitnya, salah juga. Iya. Mikirin penyakitnya baik-baik aja, ekonominya jatuh, lama-lama ada yang meninggal juga dari ekonomi jatuh. Iya. Sebesar. Iya, benar. Makanya Iya. Keputusan yang diambil sama pemerintah kan agak susah juga, dan suka sebel sama orang-orang yang nggak tahu ada di situ gitu loh, tapi ngomongnya udah kemana-mana gitu. Ya, kita mengikut aja lah. Iya, Bismillah aja. padahal kan ya jaga kesehatan diri sendiri aja dulu. Kalau kita jaga kesehatan diri sendiri, insya Allah kan kita jaga kesehatan orang lain juga gitu loh. Udah otomatis. Ya benar. Iya benar-benar. Terus kemarin pengalamannya gimana tuh? Mojang Jajaka. Mojang Jajaka gimana ya? Itu. Cerita aja lah ya dari awal mulai. Iya, nih. pengen tahu Aku tuh seleksi. Jadi mulai seleksi itu bulan apa ya?
agak lupa, pokoknya awal-awal tahun tuh seleksi kan. Nah itu tadi yang aku sempat bahas, kayak aku tuh gambling banget pas pendaftaran dibuka. Jadi sebelumnya sebenarnya pas aku udah mulai ikut les public speaking itu, ikut pelatihan public speaking itu tuh, ada aku ketemu sama finalis Mojang Jajaka Bandung, Kabupaten Bandung. Oh, Kalau kan Bandung Barat nih, di nah itu tempat yang pelatihan Bandungnya. itu. Di tempat les, di tempat pelatihan itu. Terus kayak, wah keren ya gitu. Aku aja ngeliat dia kayak, ya keren banget gitu. Bisa gini. Terus aku mikir gini, nah sebenarnya kakak aku pun udah kayak, ikutan aja sana gitu. Cocok gitu. Terus aku mikir, tapi apa yang aku bisa ya gitu. Karena kan kita ada seleksi unjuk kabisa tuh kayak unjuk bakat gitu kan. Oh iya. Nah, aku tuh kayak, aku masih mikir kayak apa yang aku bisa, seni nggak ada. Maksudnya, aku bukan seseorang yang jago di seni gitu, yang jago nari, kayak jago nyanyi, itu tuh nggak banget gitu. Apa ya yang aku bisa, aku sampai masih mikir dulu. Nah, pas aku ikut pelatihan itu, dan ternyata unjuk kabisanya itu nggak cuma soal seni, terus aku pikir gini, oh yaudahlah, mungkin ini bisa nih jadiin modal gitu. Akhirnya, yaudah aku daftar, dengan keterampilan yang aku tunjukin itu public speaking. Oh gitu ya. Waktu itu kita seleksinya cuma ada 1 hari full. 1 hari full itu seleksi wawancara sama unjuk kabisa. Aku benar-benar unjuk kabisa. Aku tuh cuma presentasi, Bang. Aku mempresentasikan tempat wisata dengan teknik public speaking, 3 ways communication waktu itu. Wah, apa tuh? Udah, cuma gitu doang. Apa Jadi itu? 3 ways communication tuh cuma kayak aku menjelaskan melalui gambar. Jadi biasanya kan PPT tuh ada tulisan dan lain sebagainya gitu ya. Iya. Yang itu biasanya PowerPoint itu kan banyaknya tulisan dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya tekniknya public speaking itu salah satunya adalah ketika kita bisa mempresentasikan sesuatu yang orang lain dengerin kita tapi nggak fokusnya ke kita doang. Jadi aku nunjukin gambar. Jadi orang-orang tuh kayak masuk ke gambar itu gitu. Jadi aku cuma nunjukin slide gambar, aku jelasin kalau misalkan aku tuh waktu itu ngejelasin tentang tempat wisata The Great Asia Afrika. Aku jelasin kalau misalkan The Great Asia Afrika ini adalah sebuah wisata yang berisikan 5 negara gitu-gitulah. Simple aja sebenarnya. Makanya aku tuh pesimis waktu itu sebenarnya. Tapi dengan metode yang orang lain belum tahu gitu kan. Ya, jadi aku di situ sih kayak ngambil di garis bawahnya tuh 3 ways communication biar orang wah gitu. Iya. Padahal mah gitu doang. Iya kayak tadi aku nggak tahu apa itu. Iya, terus udah gitu seleksi, terus aku minder banget karena di situ tuh banyak yang mereka tuh dari sanggar tari gitu loh. Kebayang gak sih dari sanggar tari jagonya kayak apa? Iya. Kayak udahlah ini mah. Ya udahlah, aku cuma di situ mikir, ya udah kalaupun gak keterima setidaknya udah berani untuk ikutan gitu kan. Ya udah benar-benar ya udahlah. Terus langsung diumumin tuh malamnya. Diumumin finalis 14 besar waktu itu kan. Disebutlah nomor peserta ini. Disebut nomor aku. Terus aku kayak kaget sendiri karena tidak berekspektasi untuk masuk ya. Pas nomor peserta 26. Aku tuh sempat diam dulu. 26. Terus aku, oh aku. Kayak, wah gitu keterima. Aku gak sadar aja sih, gak nyangka aja. Ya udah, akhirnya masuk kegiatan, terus sempat ke hold dulu berapa bulan tuh. Karena benar-benar PSBB. Benar-benar lockdown kan waktu itu. Terus kayak udah, itu juga sempat kayak, gimana nih, udah gak dapet vibe-nya kan. Ya udah, terus akhirnya tiba-tiba kita dapet ini lagi keputusan dari dinas. Jadi Mojang Jajaka tuh di bawah dinas pariwisata, Bang. Oh iya. Disebut par ya. Udah akhirnya karena udah ada finalis kan. Jadi sebenarnya waktu aku masuk finalis itu udah pasti ke grand final. Cuma nanti dipilih lagi itu pemenang juara 1 2 3, harapan sama atribut. Kategori gitu. Ya udah. Grand final lah kemarin itu. Di grand final juga aku udah nggak mikir apa-apa, kayak udahlah yang penting aku selesain dulu aja nih ke Mojang Jajaka, mau menang mau nggak mah aku nggak peduli gitu. Karena itu balik lagi aku melihat saingan-saingan aku, teman-teman aku yang lain itu jauh lebih baik dari aku ngerasanya gitu ya. Di bidang
seninya, ada juga yang di ilmunya, itu jauh banget. Terus aku tuh termasuk yang tua gitu di situ tuh. Karena rata-rata banyaknya di bawah aku yang masih kuliah lah, ada yang makan masih SMA. Jadi kayak ngerasa mereka lebih fresh aja gitu pikirannya. Mereka masih ilmunya Tapi masih banyak banget, masih rajin menggali ilmu gitu. Sedangkan aku tuh udah kayak bosen banget belajar. tapi kamu sempat Terus ya udah. bawa penerbangan kamu nggak? Iya, aku dari awal tuh memperkenalkan diri aku sebagai alumni penerbangan karena memang aku kan ditanya nih motivasinya apa gitu ikut Ojang Jajakan. Terus aku tuh bilang karena jadi sebenarnya aku tuh orang yang seneng Mencoba. ikut, ya seneng coba. Terus waktu itu juga kan aku di Curug itu masuk jurnalistik kan, organisasi jurnalistik divisi radio. Oh iya, udah ada tuh ya radio di angkatan kamu ya. Udah, tapi belum selancar sekarang kayaknya. Nggak tahu sih, aku sekarang juga emang lancar-lancar aja ya. Nggak kedengeran sih. Justru malah Iya, angkatan kamu kayaknya aktif. aku sempat beberapa kali siaran tuh di sekolah. Cuma ya namanya gimana ya, namanya taruna, ada aja yang bilang apa sih ini berisik gitu lain sebagainya lah karena speakernya kan satu sebarak. Iya So kayak benar. ya udah sih aku cuma siaran doang loh, nggak mau dengerin ya udah gitu kan. Nah, awalnya di situ kayak aku bilang motivasi aku tuh karena aku udah lulus dari sekolah yang semi militer, kataku gitu kan. Terus kayaknya nggak ada salahnya buat keluar dari zona nyaman, mencoba hal baru, buat ngebuktiin sama diri sendiri bisa nggak sih gitu. Itu dia. Ya udah akhirnya banyak orang yang di situ taunya aku lulusan penerbangan. Jadi aku juga ngerasa kayak ya ampun ini aku ya bang, kalau dikit cerita yang lucunya adalah kan kita kan belajar catwalk gitu kan buat grand final kemarin. Iya. Cuma aku sampai dibilang kayak gini, itu mah kenapa kayak baris berbaris? Aku udah bayangin. Terus kayak ya Allah emang segitu kakunya ya aku kan ngakak aku digituin sama senior mokanya kan, kok kayak baris berbaris sih? Aduh ngakak. Ya gimana ya, aku 3 tahun begitu. Terus kayak kita kok biasa ngelangkah dimulai kaki kiri kan. Sedangkan Tegap kemarin maju. itu catwalk aku disuruh mulai kaki kanan. Dan itu harus Itu lurus aja lagi udah kan? itu aja udah kagok banget ya. Ya udah deh, aku bilang ya udahlah, dari situ tuh kayak ya udahlah aku emang udah segini aja kali mentok gitu. Terus waktu itu juga ada penilaiannya, ada ini lagi kan, penilaian tertutup gitu, interview lagi. Terus kayak aku tahu lah beberapa teman-teman aku tuh pasti maksudnya lebih pintar dari aku gitu. Mahasiswa yang masih pikirannya tuh masih inilah, Si masih fresh. fresh-freshnya gitu. Saya udahlah, aku yang penting selesaiin dulu aja ini, menang gama ya udah biasa aja gitu, hasil akhirnya mah aku nggak terlalu peduliin lah, yang penting aku udah membuktikan ke diri aku sendiri, ke orang-orang sekitar kalau aku bisa loh gitu. Kalau ternyata semua yang orang-orang ngomongin tentang aku itu mungkin ada salahnya gitu. Karena aku sering kayak ngerasa, nggak tahu sih ya, mungkin orang nggak ngomongin aku juga, akunya aja yang kegeeran apa gimana, tapi ngerasa kayak ya itu karena nggak ngapa-ngapain gitu, jadi mungkin orang kayak dia nggak ngapa-ngapain nih, kasihan gitu di rumah aja. Aku tuh nggak suka dikasihani. Makanya kayak nih aku melakukan sesuatu yang baik gitu. Iya. Udah akhirnya yang penting aku udah membuktikan ke diri aku sendiri kalau misalkan ternyata aku sanggup, aku bisa, aku hebat gitulah, aku selalu bilang ke diri aku sendiri kayak gitu. Iya memang. Udah ternyata pas grand final itu, nah itu kan diumuminnya di awal tuh dari atribut kan, dari kategori dulu. Kategori ini harapan, sampai harapan itu aku namanya nggak disebut. Terus kayak udah Harifka udah. Makin pasrah ya. Maksudnya nggak munafik juga ya bang, kita pasti deg-degan lah gitu pas diumumin. Kayak gimana ya kalau godong nih yang nggak menang apa gimana gitu kan. Iya benar. Nggak munafik lah, pasti ada timbul pikiran kayak gitu pas ketika pengumuman. Cuma pas udah masuk harapan, nama aku nggak disebut sama sekali, disitulah baru mulai legowo. Ayo udahlah Arifka, memang segini aja udah cukup gitu. Jebret, juara 3. Wakil 2. Pasti ada Arifka, alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah.
Karena itu Nggak tadi, nyangka juga. karena kamu nggak terlalu berekspektasi besar. Biasanya yang kayak gitu sih. Mm-mm. Itu benar-benar aku juga sempat bilang ke beberapa teman aku kan, kayak aku nggak berambisi sih, aku nggak pengen dapat apa-apa gitu, kayak ini aja udah cukup. Aku sampai ngomong ini, udahlah yang penting mah dapat selempang mojang jajakannya aja udah cukup gitu. Ternyata alhamdulillah dikasih rezekinya dapat apa namanya, dapat gelar juara 3, atau kalau di mojang jajak itu namanya wakil 2. Apa tuh? Jadi kalau kita tuh pemenang juara 1 tuh namanya pinilih. Mm-mm. Pinilih, wakil 1, wakil 2. Itu tuh juara 1, 2, 3 gitu. Terus ada harapan 1, harapan 2, ada kategori kamemet tuh favorit. Yang aku sempat minta voting itu loh, Bang. Oh iya iya. Nah, itu tuh untuk yang juara kamemet. Terus ada yang mimitran, persahabatan, ada yang terakhir tuh kewas gandes, itu yang fotogenik, yang ganteng, cantik. Gitu. Itu mah aku udah jelas enggak lah. Tapi masih masuk lah. Enggak, karena saingannya lebih-lebih. Oh iya iya iya. Ya udah begitu deh, akhirnya alhamdulillah kataku dapat juara gitu. Gila itu hebat lah. Alhamdulillah. Luar biasa. Seorang taruni Iya, yang ya itu pokoknya yang lucu tuh itu aja pokoknya waktu yang catwalk aja. diledek kayak langkah tegap. Iya, makanya sedih banget deh. Aduh, tapi apa pernah ngerasain sih maksudnya. Dulu zaman STM pernah ikut ikut buat casting sih tapi waktu itu. Cuman ada catwalknya juga kayak gitu. Iya, makanya. Terus aku tuh kayak nggak pede sendiri karena nggak pernah kayak gitu kali ya, nggak pernah kayak gitu, kayak nggak pede gitu diliatin. Makanya bener aja ternyata komenannya kayak gitu, kayak baris berbaris. Iya lah 3 tahun. Iya, makanya tapi teman-teman aku tahu karena aku lulusan lulusan penerbangan gitu. Jadi mereka ketawa aja karena memang begitu adanya. Tapi pasti tetap ada bedanya lah dikit. Apa tuh? Ya maksudnya nggak pure kayak di asrama juga Iya, lah. enggak. Tapi kan tetap aja mungkin Bang dibandingin yang lain yang lebih, Ya, ada juga beberapa teman aku yang udah biasa kan. Jadi kelihatannya lebih kaku aja kali. ya mungkin lebih kaku dari yang lain gitu. Iya. Yang penting kan ada pejuara. Alhamdulillah, itu mah bonus yang luar biasa. Alhamdulillah loh. Luar biasa Alhamdulillah. loh. Shock lah aku. Sempat shock. Jangan kan abang saya aja shock ya. Shocknya tapi shock. Ada nggak? Shock luar biasa kayak bangga gitu loh ngelihatnya. Karena nggak ekspektasi ke sana. Bahkan Nggak. keluarga aku juga kan, karena keluarga aku nggak ada yang nonton. Jadi waktu grand final itu boleh bawa undangan 2 orang kan. Nah kebetulan keluarga aku nggak ada yang datang karena emang ayah lagi nggak di sini, lagi di Tangerang. Terus mama sendiri, aku pikir kayak kasihan lah, udah mah lumayan juga kan agak jauh. Udah nggak usah, nonton aja di rumah dari live Instagram, aku gituin aja. Terus ya udah, mereka tuh ternyata kaget juga karena nggak ekspektasi aku bakal menang. Aku udah bilang dari awal, jangan ngarep apa-apa lah gitu, udah. Yang penting keterima dan selesai aja ini acara gitu. Pengalamannya kan udah lumayan. Jadi, iya makanya alhamdulillah setidaknya CV aku nambah. Buat di CV-nya nambah Bang. Alhamdulillah.